Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan podcast Abi, podcast yang membahas berbagai persoalan sosial keagamaan yang ada di masyarakat. Saat ini saya ditemani oleh cendekiawan Muslim, Ustadz Abdillah Babud. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Billy, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah, sehat-sehat saja. Ya. Ini pertemuan kita pertama kali di 2026, Ustadz. Oh iya, 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 iya. Sudah memasuki tahun baru kita ini ya. iya. Iya, Ustadz, kita akan bahas persoalan terkait apa yang terjadi situasi di kawasan atau di Iran saat ini, Ustadz. Seperti kita tahu, dunia sepertinya sedang menahan napas terkait dengan apa yang akan terjadi di sana saat ini. eh dengan adanya pangkalan atau pasukan Amerika yang semakin mendekat. Nah, bagaimana Ustadz melihat situasi di Iran saat ini sebenarnya, Ustadz? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang sekarang seluruh mata dunia sekarang tertuju pada eskalasi yang dari waktu ke waktu meningkat antara Iran secara khusus ya, Republik Islam Iran dengan Amerika dan kroni-kroninya, utamanya adalah negara haram Israel ya. Dan memang dunia dibuat semacam menanti dan cemas ya, was-was ya akan apa yang mungkin terjadi karena sebelumnya kan eh, suasana perang ini kan juga berkobar kan. Hmm. Ya, kita lihat sejak 7 Oktober ya keterlibatan berbagai macam pihak ya dalam apa yang terjadi di Gaza kemarin ini dan puncaknya pada serangan Amerika selama 12 hari ya Amerika dan Israel terhadap Iran dan kemudian disusul dengan kerusuhan yang cukup besar yang terjadi akhir-akhir ini di Iran, tentu kerusuhan yang diciptakan oleh Amerika dan Israel melalui agen-agen mereka. Dan uh, karena perang 12 hari itu Amerika belum sampai ya pada apa yang diinginkan ya dan Israel juga begitu belum sampai pada apa yang diinginkan, mereka kemudian melanjutkan dengan kerusuhan-kerusuhan yang brutal itu yang kita semua sudah mendengar seperti apa yang terjadi di Iran ya. Tapi ternyata dari perang 12 hari dan juga dari kerusuhan-kerusuhan yang terjadi ternyata memang Republik Islam Iran masih bertahan dan kuat dan bahkan terbukti bahwa masyarakat atau rakyat Iran memberikan dukungan yang luar biasa kepada rezim atau pemerintahan Republik Islam Iran dan secara khusus kepada Said Ali Khamenei sebagai pemimpin tertinggi mereka. Jadi uh, apa yang dilancarkan oleh Amerika sekarang ini kalau kita lihat dari berbagai macam berita yang sampai kepada kita dan berita-berita yang bisa kita apa ya bisa kita jamin kebenarannya bahwa memang Iran sekarang dalam kondisi siaga penuh. Jadi bahkan Iran itu sejak dulu juga seperti itu. Cuma seiring dengan meningkatnya eskalasi maka angkatan bersenjata Iran dan juga IRGC itu sekarang ini dalam keadaan yang juga siap siaga penuh. Iran tidak akan pernah memulai serangan, tapi sekecil apapun serangan akan mendapatkan respon yang luas kali ini ya. Kali ini karena sudah idmamul hujjah, artinya upaya-upaya yang sudah dilakukan sedemikian rupa agar di kawasan tidak berkobar perang yang besar itu sudah dilakukan oleh Iran dan Iran sudah cukup bersabar, sudah sangat-sangat bersabar. Ya, tapi untuk yang di kali ini pernyataan-pernyataan dari Iran yang resmi keluar adalah bahwa apapun gangguan dan serangan yang datang dari Amerika, maka kami akan memberikan respon yang cukup luas untuk serangan itu. Jadi Iran sekarang kalau kita mau lihat situasi dan kondisinya, alhamdulillah secara umum masyarakat hidup dalam situasi yang sangat kondusif ya, meskipun sudah dilakukan serangan 12 hari dan kemudian kerusuhan yang merenggut nyawa hampir hampir 3.000 ya dari masyarakat Iran yang jadi korban dari kerusuhan kemarin. Tapi suasana sudah kembali kondusif, penerbangan-penerbangan juga
berjalan lancar ya seperti biasanya. Dan Angkatan Bersenjata Iran dan IRGC berada dalam status siaga penuh ya. Jadi kalau pakai bahasa militer itu tangan mereka sudah pada pelatuk ya, sudah pada pelatuk ya. Jadi siap di pelatuk tangannya. Oke, seperti itu Mas Billy. Ya, Zat, ya. Kemudian terakhir Presiden Trump itu kan mengeluarkan ancaman, Ustaz, meminta Iran untuk kembali ke meja perundingan nuklir dan jika tidak akan dilakukan serangan. Nah, bagaimana Ustaz melihat ancaman ini? Apakah ancaman ini nyata atau hanya gertakan saja, Ustaz? Bagaimana Ustaz memandang ancaman dari Presiden Trump ini, Ustaz? Iya, ancaman ini nyata. Jadi ancaman ini nyata dan ancaman ini sudah dibuktikan oleh serangan Amerika yang selama 12 hari kemarin. Artinya kan ini kan permasalahan hanya berubah waktu saja. Tapi ancaman yang seperti ini sudah dilontarkan sejak dahulu dan sesekali waktu Amerika juga merealisasikan ancamannya. Jadi seperti umpamanya menyerang Iran secara langsung. Itu kan dari dulu ada banyak analis yang mengatakan bahwa ini ada ancaman. Ancaman memang betul. Itu adalah ancaman. Tapi ancaman ini bukan hanya berhenti pada ancaman. Ancaman itu sudah mereka realisasikan ya dalam banyak bentuk serangan seperti menyasar ya tokoh-tokoh IRGC seperti apa namanya itu Syahid Qasim Soleimani jauh-jauh hari sebelum ini dan kemudian menjelang perang 12 hari itu ada sekian jenderal yang disasar. Artinya ancaman si gila Trump ini tidak berhenti pada ancaman ya tentu ya pastilah pihak Amerika mempunyai perhitungan meskipun perhitungan orang yang gila seperti Trump tapi bahwa ancaman ini akan terwujud dalam bentuk serangan itu sesuatu yang sangat mungkin karena sudah ada contohnya ya. Jadi sebelum-sebelum ini ancamannya sudah direalisasikan dalam bentuk serangan. Nah, yang kali ini sangat mungkin akan mengambil tindakan yang gila ya untuk melakukan serangan terhadap Iran meskipun hitung-hitungan rasional dan kalkulasi strategi militer itu semua orang meminta agar Trump tidak melakukan serangan terhadap Iran ya tapi kalkulasi yang sifatnya rasional ya strategis ya itu di satu sisi dan kegilaan seorang Trump juga itu di sisi yang lain ya jadi uh, kalau apa namanya itu saya ditanya dan dengan pertanyaan seperti itu dan saya harus menjawab apa, saya hanya katakan bahwa tinggal ada dua pilihan. Ada pilihan yang rasional. Kalau mereka mengambil pilihan yang rasional, maka mereka tidak akan melakukan serangan. Tapi mereka sangat mungkin melakukan tindakan yang irasional, ya, seperti yang dilakukan sebelum-sebelum ini. Ya. Jadi bahkan sekarang ini sudah ada banyak ya petinggi-petinggi Eropa yang memberikan predikat bahwa Trump ini orang yang secara pemikiran tidak sehat ya tidak waras bahkan sampai keluar pernyataan bahwa dia orang yang gila ya dan kegilaan ini dilakukan di depan mata dunia ya apalagi dengan membuat apa itu Board of Peace ini kan itu kan sebenarnya sedang menginjak-injak ya apa namanya itu PBB ya atau United Nations dia sudah tidak percaya lagi bahwa bahwa biar saya saja sudah saya dengan aliansi saya dengan aliansi saya yang akan mengendalikan dunia ini ya jadi apakah akan ada serangan ya bergantung apakah mereka akan melakukan keputusan secara rasional berarti tidak ada perang kalau sudah irasional maka kobaran perang sangat mungkin tercipta. Iya, Zat. Kemudian, Zat, sejak awal alasan Trump yang waktu awal Januari itu kan pengen menyerangkan itu kan karena ada isu bahwa Iran akan mengeksekusi 800 perusuh. Kemudian katanya nggak jadi dieksekusi, akhirnya tidak jadi menyerang. Tapi saat Hmm. ini isunya ganti lagi, tetap mau nyerang lagi, tapi isunya isu nuklir. Isu nuklir ini kan sudah lama banget, Ustaz. Dan terus digoreng, terus digodok. Nah, sebenarnya apa sebenarnya keinginan Trump atau keinginan Amerika ini terhadap Iran sebenarnya, Ustaz? Kok mencari banyak sekali alasan untuk kemudian legitimasi untuk melakukan serangan? Bagaimana, Ustaz? Ya, pertama sekarang dunia sudah tahu ya bahwa negara
tanda kutip adidaya seperti Amerika dengan pemimpin gila seperti Trump ya. Dan kalau kita juga mau melihat ya track record negara Amerika Serikat ini, sebenarnya mereka itu adalah sebuah negara yang layak disebut dengan preman dunia. Jadi mereka ingin mengendalikan dunia dengan premanisme, dengan kekuatan, dengan tangan besi. Artinya dia tidak mau ada sebuah negara, ada sebuah wilayah yang tidak tunduk padanya. Jadi agenda utama dari negara seperti Amerika Serikat ini adalah agar semua itu tunduk pada apapun yang menjadi kebijakan dan keputusannya. Karena itu mereka ini untuk memastikan bahwa mereka lah yang berkuasa di dunia ini, satu-satunya kekuatan yang mengendalikan dunia ini, mereka sudah punya agenda-agenda untuk merealisasikan ya apa yang menjadi tujuan negara ini. Adapun nanti agenda tertentu ini mau direalisasikan dengan cara apa, mereka tinggal karang alasan. Sebagai contoh, umpamanya, ketika mereka ingin menguasai Venezuela dan karena pemimpinnya tidak mau tunduk pada Amerika, ya tinggal dibuat alasan perang kartel, perang terhadap apa namanya itu narkoba dan lain sebagainya. Kan seperti itu kan, tinggal diciptakan saja dan dipublikasikan di media dunia, apalagi media di tangan mereka. Jadi seluruh dunia akhirnya memahami bahwa Amerika itu melakukan serangan terhadap Venezuela dalam rangka menghabisi jaringan-jaringan kartel narkoba ya. Padahal kan tujuannya bukan itu. Dan kemudian ketika berinisiatif ya untuk menyandera ya atau menangkap presiden negara itu ya tinggal dilakukan dan dengan alasan yang sama karena Maduro adalah sosok yang melindungi perdagangan narkoba di kawasan itu. Selesai sudah permasalahan. Apa yang terjadi di Irak tinggal diciptakan alasannya. Ada senjata pemusnah massal. Sebenarnya mereka sudah punya agenda, tinggal agenda ini mau dijalankan dengan alasan apa, dengan make up apa, dengan polesan apa, ya. Atau isu maunya nuclear weapon sudah jelas-jelas dikatakan bahwa Iran tidak akan pernah mengembangkan senjata nuklir karena itu secara agama dilarang, ya. Memproduksi senjata yang punya apa namanya itu efek destruksi yang masif dan massal itu dalam agama diharamkan. Jadi Iran tidak mungkin ya, secara agama haram untuk mengembangkan senjata seperti nuklir itu. Tapi ini kan tinggal disampaikan saja kan oleh Amerika. Ya. Jadi saya hendak mengatakan bahwa Amerika tidak perlu alasan. Jadi dia tinggal membuat alasan karena apa? Karena mereka sebenarnya sudah punya agenda-agenda sebelumnya. Jadi alasan ini hanya make up untuk mereka sampai pada tujuan-tujuan busuknya. Nah, jadi seperti itu. Jadi alasan tinggal mereka buat. Ya. Jadi kita tidak perlu sibuk tentang nuklirnya. Nah, akhirnya masyarakat dunia sekarang ini disibukkan dengan alasan-alasan palsu. Akhirnya kita membahas sesuatu yang sebenarnya bukan real permasalahan. Ya, kita disibukkan dengan bahas nuklirnya, dengan bahas apa namanya demokrasi di Iran, ekonomi di Iran. Padahal itu semua hanyalah alasan-alasan. Amerika sudah punya agenda ingin mengganti rezim di Iran. Itu agenda utamanya. Adapun alasannya apa tinggal dibuat. Ya. Ya, ya, Zat. Kemudian, Zat, posisi saat ini Iran sudah dikepung, Zat, dengan armada-armada dari eh, militer Amerika. Ini sudah beberapa hari. Cuman sampai sekarang kok, kenapa tidak diserang-serang, Zat? Seolah-olah sepertinya ada keraguan, terus mengancam melakukan ini semua blokade rencananya ini, tapi tidak ada apa eksekusi langsung. Kalau memang pengen nyerang ya kenapa nggak diserang aja? Padahal posisinya udah siap, armadanya udah mereka klaim paling canggih. Nah, apa yang membuat Presiden Trump ini sepertinya ragu-ragu untuk melakukan serangan dan hanya menyampaikan perang kata-kata? Apa, Zat? Iya, jadi mereka sebenarnya kenapa ragu? Satu-satunya hal yang membuat misi ini tertunda adalah kekuatan Republik Islam Iran. Jadi bahwa negara ini punya kekuatan pertahanan dan kemampuan melakukan serangan balik itu adalah sesuatu yang real dan dipahami oleh pihak Amerika dan negara-negara yang bersama dengan Amerika. Mereka tahu persis bahwa negara ini negara yang memang sejak berdirinya artinya Republik Islam Iran
itu sejak berdiri, mereka tahu bahwa berdirinya negara seperti ini yang tidak mau tunduk kepada Timur dan Barat, pastilah konsekuensi logisnya negara ini akan mendapatkan tekanan dan akan berusaha untuk dihilangkan ya dari keberadaan. Itu sudah sejak awal paham ya. Dan karena itu Republik Islam Iran sejak berdiri tidak pernah berhenti untuk memperkuat pertahanannya. Dan kan pernah saya katakan kan, jadi filosofi pertahanan dalam Islam itu adalah kita diminta untuk kuat secara maksimal. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Ya. Jadi filosofi pertahanan dalam Islam, Anda harus kuat, harus super kuat. Tapi perbedaan kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam dengan kekuatan yang dimiliki oleh orang gila seperti Trump atau Fir'aun-Fir'aun zaman seperti Trump ini, kalau mereka ketika punya kekuatan, kekuatan mereka gunakan untuk menjajah, untuk menguasai dan lain sebagainya. Tapi muslimin di Al-Quran dikatakan, kamu silahkan kuat. Kalau bisa menjadi yang paling kuat, tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada orang yang berani menjajahmu. Turhibu nabihi adu Allah. Yang saya baca ini Al-Quran, menggentarkan musuh-musuh Allah. Dan Iran memakai prinsip Al-Quran ini, kan negara Islam kan. Jadi prinsip Al-Quran digunakan. Jadi Iran sejak berdiri sampai sekarang itu tidak pernah berhenti untuk mengembangkan pertahanan dan persenjataannya atau kekuatan militernya. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk Iran sekalipun tidak pernah mengintervensi atau melakukan agresi kepada apa itu negara lain. Berbeda dengan Amerika. Karena memang filosofi Islam untuk kekuatan itu adalah kalau kita kuat, maka para penjajah akan berpikir 1000 kali untuk mengusik kita. Nah, dan sekarang Iran yang sudah berusia hampir setengah abad ini sejak Republik Islam, sejak revolusi, itu Iran memang punya kekuatan pertahanan yang luar biasa. Ya, dan perang 12 hari itu juga membuat Amerika paham bahwa negara ini punya kekuatan yang real, tidak main-main. Bayangkan sejak berdirinya negara haram Israel itu, siapa yang bisa membobol ya dengan rudal-rudal yang sedemikian canggih dan dahsyat itu sehingga kota-kota di Israel, di Tel Aviv dan di mana-mana itu hancur lebur ya. Satu-satunya negara ya hanya negara ini. Tapi negara ini tidak pernah memulai. Kalau Anda mengganggu kami, maka kami akan melakukan serangan balik ya. Dan yang kali ini, kalau saya mau berbicara jujur dan apa adanya, kenapa yang kali ini mereka, walaupun sekarang mereka sepertinya sudah melakukan apa namanya itu pergerakan kan, dan pergerakan ini betul-betul terpantau oleh dunia ya, kapal-kapal Indo-Amerika ya, berbagai macam kekuatan militer Amerika sedang mengarah ke kawasan Asia Barat. Tapi kali ini ketika perang terjadi, Iran tidak sendirian. Kita lihat poros perlawanan ya, poros perlawanan juga artinya mereka ini ketika mau turun total, mereka juga melihat situasi dan kondisi. Jadi ketika sudah di titik klimaks, maka mereka tidak ada pilihan lain. Mereka harus masuk secara penuh. Ya. Dan kalau seandainya kali ini Amerika mengusir Iran, maka Yaman, Ansarullah akan turun dengan kekuatan penuh. Hizbullah akan turun dengan kekuatan penuh. Hasan Sya'bi di Irak akan turun dengan kekuatan penuh. Ya. Dan ini bukan main-main ini. Artinya ketika poros perlawanan turun dengan kekuatan penuh, maka artinya perang ini kalau mereka lakukan tidak ada yang menang, tanda kutip ya. Artinya apa yang hendak diraih oleh Amerika tidak akan pernah tercapai. Yang ada sekarang ini negara-negara di kawasan ketakutan kalau seandainya Trump mengambil tindakan gila dengan melakukan serangan terhadap Iran. Ini kawasan akan berkobar. Dan ketika kawasan berkobar berarti hal-hal yang terkait dengan sosial, politik, ekonomi di kawasan juga hancur. Ya, kehidupan akan apa namanya itu akan hancur, kemudian masalah ekonomi juga akan hancur dan sudah situasi yang kondusif sudah akan hilang di kawasan. Dan ini juga kerugian bagi Amerika. Kerugian pasti bagi Amerika. Artinya, kamu melakukan ini tujuanmu apa? Jadi bahkan tujuan yang hendak diraih pun tidak bisa diwujudkan melalui perang ini. Karena apa? Karena Republik Islam Iran sudah sampai pada titik kekuatan yang Amerika tidak bisa dengan mudah menundukkan Republik ini. Tapi nanti saya akan bicara sesuatu ya, sesuatu yang kenapa. Oke lah sekarang lah daripada nanti terlewat ya. Oke lah sekarang ini penting. Jadi kalau Iya, Zat. ini sudah Sebenarnya, iya, masalah, Zat. Iya, Zat. ya Sebenarnya kalau pertanyaan, ini sudah masalah ideologis ya. hmm, Kadang-kadang orang kan berpikir begini ya,
Kenapa kok gila begini Amerika? Apa yang hendak dia raih? Seakan-akan kan orang ini berpikir kamu cukup, ya kan? Kamu cukup melakukan embargo, sanksi, ya terhadap Iran untuk kemudian kamu bisa kan sekarang negara-negara sudah bersamamu wahai Amerika. Kan cuma tinggal Iran doang. Ya. Kenapa ini kamu usik? Sehingga kalau ini kamu usik maka kawasan akan terbakar dan kalau kawasan terbakar yang rugi kita semua. Tapi kenapa ini kok kayaknya ngotot begitu? Nah, kalau kita berbicara secara ideologi, kita ingat tidak Imam Khomeini sejak awal itu berkata bahwa Amerika itu setan besar. Dan ucapan setan besar ini bukan ucapan yang diungkap emosional hanya karena marah kepada Amerika. Enggak. Ini ucapan ideologis. Karena sejak awal setan itu dari bangsa jin dan manusia. Bangsa jinnya diwakili oleh iblis, ya, dan bangsa manusianya diwakili oleh orang seperti Namrud, seperti Firaun, dan seperti Trump sekarang ini. Itu memang agenda mereka menghancurkan umat manusia. Tidak peduli muslim non-muslim, mereka ingin menghancurkan umat manusia. Itu tujuan utamanya. Kalau kita kembali ke Al-Quran, innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha. Yang saya baca ini Al-Quran. Tujuan utama setan, agenda utama setan, dan kita ingat ya, Imam Khomeini mengatakan ini setan besar loh ya. Ya, tujuan utamanya adalah memang menciptakan permusuhan dan kebencian di antara umat manusia. Dan ini yang dilakukan oleh Trump. Ya, setan dari bangsa manusianya ya Trump ini. Setan dari bangsa jinnya ya kita tidak ngelihat kan, tapi itu berjalan itu kan. Sejak iblis sampai sekarang ini berjalan. Jadi memang mereka itu ketika banyak darah yang tumpah, ketika kehidupan umat manusia ini hancur, ketika mereka saling benci, ketika mereka saling bermusuhan, ketika mereka saling perang, itu tujuannya. Ya, dan bodohnya banyak umat manusia yang kemudian bebek ya, bebek atau kemudian malah dukung setan besar seperti Amerika ini, termasuk negara-negara Islam, termasuk negara-negara Arab, apalagi negara-negara yang masuk pada Board of Peace, itu berarti mereka sungkem kepada preman dunia. Ya, jadi kalau sekarang ini di sebuah kota atau sebuah pasar itu ada kelompok premannya, ya, dan toko-toko besar semuanya kemudian membayar upeti kepada apa namanya itu preman ini, ya. Dan kalau ada satu toko seperti Iran umumnya itu tidak mau, maka semua diajak untuk menghabisi. Padahal yang ngajak menghabisi ini adalah orang-orang yang melorotin mereka, orang-orang yang menjajah mereka kan gila kan. Harusnya para pedagang di pasar semuanya mendukung Republik Islam Iran, bukan malah sungkem kepada apa namanya itu bos premannya. Jadi negara-negara yang masuk di Board of Peace ini ya sekali lagi adalah negara-negara yang sungkem kepada preman dunia. Mohon maaf saya katakan ini siapapun negara itu. Jadi omong kosong kalau mereka mengatakan kami bangsa yang merdeka, bangsa yang mandiri, bohong. Ketika bangsa ini tunduk kepada preman dunia, berarti bangsa ini menjual apa namanya itu harga diri dan kemerdekaannya. Ya, Zat, ya, Zat. Kemudian, Zat, melihat posisi negara-negara di Timur Tengah, di Teluk saat ini, sepertinya tidak seperti sebelum-sebelumnya, Zat. Sebelum-sebelumnya mereka pasti satu suara, ikut apa yang dikatakan oleh Trump ketika Trump pengen menyerang, mereka akan mendukung, memberikan eh, apa wilayah udara mereka untuk membantu. Tapi saat ini ada beberapa negara yang menolak malah untuk membantu. Nah, apakah ini beneran mereka menolak atau ini hanya diplomasi aja, tapi di belakang mereka tetap ya mempersilahkan Amerika menggunakan wilayahnya. Nah, bagaimana Ustadz melihat ini? Apakah ini hanya strategi belaka atau memang mereka benar-benar menolak wilayahnya? Artinya mereka pecah sekarang di situasi eh, melawan Iran saja ini, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Ya, saya akan jawab singkat saja ya, supaya tidak panjang-panjang ya. Jadi kita tidak bisa percaya ada negara berdaulat, tapi negara itu mengizinkan pangkalan militer negara lain berdiri di situ. Ini sudah omong kosong yang paling besar. Ya, jadi negara itu tidak mungkin berdaulat kalau di negara itu ada pangkalan militer Amerika. Jadi, jadi Anda berarti tidak berdaulat, Anda itu bergantung. Ketika Anda mengizinkan kekuatan militer negara adidaya seperti Amerika untuk ada di negara Anda, berarti Anda sama dengan menyerahkan kedaulatan negara Anda kepada Amerika. Dan apapun suara yang keluar dari petinggi negara-negara itu, ya suara.
Tapi Amerika mau melakukan apapun tinggal dilakukan oleh Amerika. Jadi larangan mereka untuk menggunakan wilayah udara atau tanah mereka tidak akan berlaku bagi Trump, tidak akan berlaku itu. Tapi kenapa mereka mengeluarkan statement yang semacam ini? Karena mereka tahu bahwa kalau seandainya perang ini terjadi, kita semua akan hancur. Kita semua akan apa itu kena efeknya ya. Dan efeknya adalah instabilitas. Ya, dan instabilitas kawasan Asia Barat sama dengan instabilitas ekonomi dunia. Nah, Hmm. Ya, jadi pertanyaan saya kenapa sebenarnya mereka mau. apa namanya? Kenapa mereka Hmm. khawatir ya? Karena mereka sebenarnya ingin mengatakan bahwa jangan lewat perang. Karena kalau lewat perang kita semua terbakar, kita semua habis. Oke. Ya, pertanyaan saya sebenarnya mau 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 ke situ, Ustaz. Apa sebenarnya dampaknya atau apa yang terjadi apabila perang ini benar-benar meletus, Ustaz? Apa yang terjadi di kawasan? Apa yang akan terjadi pada dunia dan apa terjadi pada Indonesia, Ustaz? Iya, saya hendak mengatakan bahwa ketika perang ini terjadi, karena kan kawasan Asia Barat itu kan salah satu jantung ya, salah satu apa ya, salah satu pusat apa itu perekonomian dunia ya. Karenanya kalau ini terganggu, maka apalagi ini negara yang semuanya adalah rata-rata produsen minyak dan minyak dibutuhkan oleh dunia ya. Ketika ini terganggu, maka ekonomi dunia juga akan terganggu. Jadi kalau sampai perang ini terjadi, maka dunia akan masuk pada krisis sosial, politik dan ekonomi, ya. Dan karena itu sebenarnya tidak ada negara yang kemudian tanda kutip ya, yang mendukung Trump untuk melakukan serangan militer ini. Ya kecuali ya negara iblis lain seperti Zionis ya, karena memang itu setannya ya kan, itu setannya. Jadi memang dia tidak peduli. Jadi yang saya katakan masalah ideologi tadi itu, jadi setan ini bahkan orang seperti Trump yang mewakili apa namanya itu gerakan setan ini dan dia adalah setan besarnya, ini dia bahkan siap untuk mengorbankan negaranya, siap untuk mengorbankan rakyatnya. Ya, jadi tidak masalah bagi mereka ketika rakyat Amerika itu kemudian apa namanya itu hancur ya mereka masuk dalam kerusakan moral dan lain sebagainya. Malah itu yang dia mau, tidak apa-apa. Jadi tidak ada yang dikhawatirkan. Setan besar ini memang tujuan utamanya menghancurkan umat manusia. Ya. Dan karena itu tindakan Trump ini oleh semua politisi itu dan oleh semua ekonom ini dianggap gila. Ngapain? Kamu melakukan ini ngapain? Apa untungnya? Ya. Untuk ekonomi apa untungnya? Untuk politik apa untungnya? Tidak ada untungnya. Iran ini adalah negara yang kalau kamu tidak usik, dia tidak akan mengganggu kamu. Tapi kenapa kamu kayaknya harus melakukan apa namanya itu serangan terhadap Iran? Ini kan kalau bukan agenda setan, kita tidak bisa terjemahkan dengan kalkulasi politik, ekonomi dan sosial, hitung-hitungannya tidak masuk ini. Apa alasannya? Kita tidak akan ketemu. Kecuali alasannya memang ingin menghancurkan umat manusia dan itu adalah agenda utama setan. Ya, Ustaz. Kemudian yang menarik lagi, Ustaz, kalau Ustaz tadi cerita bahwa ada banyak pengamat, ada banyak diplomat yang mengecam dan mengkritik tindakan Trump. Tapi ketika kita lihat ke kepala negara, sepertinya mereka tidak ada yang mengomentari, mengkritik atau beda dengan kasus Venezuela. Ketika kasus Venezuela banyak yang menyarankan menegangkan ketegangan, merendahkan ketegangan, menurunkan ini. Ada sejumlah negara yang akhirnya bersuara untuk melakukan itu. Tapi dengan kasus Iran ini, sepertinya semua negara mengambil jarak, Ustaz. Banyak negara yang diam, nggak mau komentar. Kecuali kalau nggak salah ada Cina yang komentar apa terkait jangan jangan ganggu Iran atau akan membela Iran. Tapi banyak negara lain itu malah seperti mempersilahkan Trump melakukan apa saja yang dia mau, seolah-olah biarpun itu menginjak-injak hukum internasional. Nah, itu bagaimana Ustadz melihatnya kok berbeda banget dengan kasus di Venezuela, tapi ketika kasus di Iran, sepertinya semuanya diam. Bagaimana, Ustadz? Ya, jadi ini keberhasilan ya propaganda Amerika dan Zionis ya dalam rangka memahamkan kepada dunia bahwa Republik Islam Iran ini ancaman, ya kan? Karena kan kalau kita lihat isu-isu yang atau fitnah-fitnah yang dikembangkan untuk Iran ini itu fitnahnya itu multidimensi, ya kan?
kalau berbicara tentang apa namanya dari sisi Islam ya, mereka kemudian apa namanya itu menakut-nakuti negara kawasan bahwa Iran ini memberikan contoh ya kan bagaimana masyarakat Islam itu menjalankan pemerintahan dengan sistem Islam ya. Dan ini kalau kita biarkan berjalan, maka sangat mungkin rakyat-rakyat di negaramu yang mayoritas Muslim juga akan mengarah pada hal yang sama. Mereka juga akan menyuarakan bagaimana kalau seandainya negara kami ini dikelola dengan sistem Islam. Ya, dari dulu kan mereka menakut-nakuti negara kawasan bahwa nanti revolusi ini akan diekspor ya dari negara ke negara yang lain. Sehingga ya mereka juga yang sudah menikmati kekuasaan, mereka menerima eh, apa namanya itu hasutan ini dan mereka juga bersama-sama dengan Amerika agar Republik Islam Iran ini tidak pernah berhasil. Jadi mereka tidak ingin ada negara dengan sistem Islam yang kemudian tampak berhasil, sejahtera, makmur. Oh, nanti akhirnya semua semua umat Islam akan merindukan dan ingin membuat sebuah negara dengan sistem Islam ini. Karenanya mereka dengan berbagai macam cara, ayo hancurkan negara ini. Jangan pernah beri kesempatan sistem Islam itu ada contoh berhasilnya. Ya, dan karena ini dari segi ini aja, ini sudah Iran menjadi musuh bersama dari negara-negara yang negara-negara Arab ya atau negara-negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Ini isu politik. Kemudian isu agama disesatkan karena Syiahnya, ya selesai sudah, ya. Jadi di dunia disebarkan sedemikian rupa sehingga umat Islam sekarang ini yang mereka juga benci kepada Amerika, tapi ketika akhirnya yang diserang Amerika itu Iran, mereka sudah kena fitnah ini. Oh, ini biarkanlah orang zalim berperang dengan orang zalim, biar dua-duanya hancur. Ini cara Allah menghancurkan orang zalim dengan orang zalim lainnya. Ahli zalimin nabi zalimin. Ini ini fitnah yang luar biasa, terbodohi sedemikian rupa umat Islam itu. Ya, isu apa namanya itu, kemudian madhab ya, isu sunnah syiah ini. Sehingga sekarang ini bahkan tidak sedikit dari umat Islam yang bahkan mereka menanti, ayo serangan sudah Iran. Karena sudah punya kebencian madhab. Ya, sudah masuk dalam dalam apa namanya itu kebencian sektarianisme ya isu sunnah syiah ini. Jadi makanya kan kita lihat tidak ada itu ulama-ulama dunia kemudian uh, meneriakkan apa namanya itu bela Iran karena Islam tidak ada karena dianggap bukan bukan Muslim bahkan dianggap ancaman bagi umat Islam ini secara mazhab. Jadi ini pandainya setan bermain itu seperti itu. Bahkan umat Islamnya dibuat dengan propaganda ini bahkan dibuat mereka juga ikut ikut bahagia, ikut mendukung kalau seandainya negara besar seperti Amerika ini menyerang Iran. Jadi sudah sampai pada titik yang seperti itu. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Iran menyadari itu. Ya, kita bergerak dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Ya, kemudian kita hendak menunjukkan Iran tidak pernah memaksakan sistem Islam kepada negara lain. Tapi karena ini hasil referendum dan rakyat ingin agar setelah revolusi sistem Islam ini dijalankan, maka para ulama di sana menjalankan sistem Islam, bukan dipaksakan sistem ini. Dan seharusnya ini menjadi percontohan. Ya, percontohan baik. Ya, dan ini jangan kemudian diartikan bahwa nanti kalau ini berhasil kemudian semua negara akan revolusi, tidak seperti itu. Karena setiap negara itu punya rakyatnya. Dan kalau negara demokrasi, ya sebenarnya yang bisa menjadi sistem dalam negara itu adalah apa suara rakyatnya. Sama Iran pun juga menggunakan suara rakyat untuk menciptakan atau untuk mencoba sistem Islam ini, kan begitu. Jadi sebenarnya ini bukan permasalahan, tapi ini dibuat sedemikian rupa sehingga orang sudah terkontaminasi cara berpikirnya sehingga mereka juga ikut dengan apa namanya itu dengan agenda Amerika untuk melakukan eliminasi terhadap Republik Islam Iran. Ya, tapi yang hendak saya katakan tadi itu bahwa sekarang Iran tidak sendirian. Iran punya poros perlawanan. Ya, dan poros perlawanan ini real, ya. Mereka tidak pernah mengganggu siapapun. Poros perlawanan dengan segala kekuatannya juga tidak mengincar kekuasaan. Hizbullah itu sangat kuat,
Tapi Hizbullah tidak pernah mengincar kekuasaan di Lebanon, tidak pernah mengganggu pemerintahan Lebanon. Yang ada Hizbullah mati-matian mempertahankan setiap jengkal tanah Lebanon dari penjajahan Israel. Jadi poros perlawanan ini bukan kelompok yang ingin mengejar kekuasaan atau berkuasa di sebuah pemerintahan, enggak. Ini kelompok yang memang sudah berjanji dengan Allah untuk melawan segala macam aksi Fir'aun zaman. Dan Fir'aun zaman kali ini adalah pribadi busuk seperti Donald Trump. Dan kalau kali ini Amerika melakukan serangan terhadap Iran, maka bukan hanya Iran, tapi seluruh poros perlawanan akan turun penuh menghadapi uh, Donald Trump ini atau menghadapi Amerika ini. Dan ada satu hal lagi yang tidak saya sampaikan. Boleh jadi ini dianggap sebagai ramalan, tapi saya bukan peramal, saya Hmm. bukan seorang futurolog, Hmm. tapi saya orang yang percaya kepada Al-Quran. Al-Quran mengatakan walamma tara al-jam'an. Ya, Hmm. ketika dua kubu hak dan batil ini sudah Hmm. berhadapan-hadapan, ya maka ini kan dalam cerita Musa dan Fir'aun Hmm. kan. Dan kita tahu kan, Musa itu ibarat Iran sekarang ini. Punya Hmm. kekuatan. Ada Bani Israel, tapi tidak seberapa dibandingkan dengan kekuatan Fir'aun yang Hmm. sudah ngaku Tuhan. Ya, dan ketika akhirnya Fir'aun mengambil keputusan untuk menghabisi Musa dan Bani Israel dan dikejar, dan Hmm. karena tidak berimbang, ya ini kemudian berusaha untuk menghindar Hmm. agar tidak tercipta peperangan. Dan ketika akhirnya Taro al-Jam'an, ketika sudah saling melihat dua Hmm. kubu ini, kubu yang besar, kubu Fir'aun, dan kubu Musa dan Bani Israel Hmm. yang kecil, itu bahkan Bani Israelnya yang bersama Musa ngomong, Inna lamudrakun. Gimana Musa? Ternyata kita akhirnya sekarang kan selesai kan sudah kan. Hmm. Ya, Iya. ajaran-ajaranmu, mukjizat-mukjizat yang pernah kamu sampaikan ternyata akhirnya kita sekarang ini sudah sampai pada titik di mana kita sudah terpojok. Belakang kita ada Fir'aun dan bala Hmm. tentaranya, depan kita ada air. Hmm. Atau kita akan bunuh diri, masuk di laut, atau kita akan Hmm. dihabisi oleh Fir'aun. Hanya dua pilihan. Inna lamudrokun, kita sudah tertangkap. Posisi Iran sekarang ini, inna lamudrokun. Seluruh dunia sudah bersama Amerika. Hmm. Apalagi dengan Board of Peace. Ya, Hmm. Amerika ini memastikan bahwa semua bersama Amerika. Hmm. Iran benar-benar sendirian. Inna lamudrakun. Ya. Apa kemudian jawaban Musa alaihissalam sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang Nabi Allah? Kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Jangan, jangan. Hmm. Aku tidak sendirian. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Tuhanku yang akan memberikan jalan keluar. Ya, dan ternyata ya koar-koar Fir'aun ya dengan segala kekuatannya itu Hmm. akhirnya hancur dengan tongkat Musa alaihissalam yang membelah Hmm. lautan. Ya, Iran sebagai sebuah negara dia telah menjalankan. Jadi ini bukan hanya doa, bukan hanya mukjizat, enggak. Iran sebagai sebuah negara, sebagai masyarakat Islam Hmm. telah menjalankan taklifnya dengan memperkuat diri Hmm. dan sangat kuat dan kekuatannya pun ditakuti oleh adidaya ini. Hmm. Ya, tapi ketika semua meninggalkan Iran dan hanya Iran dengan adidaya dengan Fir'aun Hmm. zaman, maka kekuatan Allah juga akan turun. Dan kalau seandainya Trump tetap mengejar Musa seperti Hmm. Fir'aun, maka tenggelamnya Trump itu sudah sangat dekat Hmm. seperti tenggelamnya Fir'aun. Hmm. Hmm. Itu yang akan terjadi, Mas Billy. Ya, ya, Ustaz. Kemudian, Ustaz, ada banyak yang mempertanyakan, Ustaz, apakah ada kemungkinan Amerika akan menggunakan skenario yang sama seperti di Venezuela, yaitu eh, mengambil, menculik, menangkap pimpinan, karena kan Amerika membangga-banggakan operasi yang mereka lakukan di Venezuela, Ustaz. Tapi apakah itu akan diterapkan di Iran dan apakah akan bernasib sama atau berjalan mulus seperti yang akan terjadi di Venezuela? Bagaimana Ustaz menilai atau Ya, menjawab persoalan ini, Ustaz? oke, saya akan jawab dengan fakta dan realita ya. Jadi sudah bukan analisa ini ya. Hmm. Jadi Iran di awal-awal revolusi itu Amerika sudah mau melakukan operasi yang seperti itu. Hmm. Ya, Hmm. menggunakan helikopter-helikopter Apache yang Eagle Paw, canggih Ustaz. pada saat itu ya, ya saat itu. Dan itu pun Iran kekuatan pertahanan dan militernya masih belum seberapa ya. Hmm. Dan tahu kan, Hmm. lagi-lagi ketika walamma taro al-jam'an Hmm. ya, lamma taro Hmm. al-jam'an ya, ketika kekuatan satu-satunya kekuatan kebenaran Hmm. dan keadilan ini hendak dicokok ya, Hmm. maka Tuhan akan turun tangan.
Hmm. Ya. Hmm. Dan karena itu kan mereka hancur lebur dengan Hmm. badai pasir ditabas kan. Iya. Nah, Hmm. kali ini ya, jadi kalau waktu itu saja tidak berhasil melakukan Hmm. hal-hal yang seperti penculikan dan lain sebagainya yang kayak film-film Hollywood itu, Hmm. ya, ya kalau di Venezuela bisa lah. Tapi kalau di sini mustahil, ya, mustahil. Karena apa? Karena ini bukan Venezuela, ya, ini Hmm. bukan Suriah, dan ini bukan tempat, ini bukan Irak juga. Hmm. Ini Republik Islam Iran Iya. yang sudah 47 tahun berlangsung, yang konspirasi demi konspirasi sudah mereka coba, dan ini tidak kunjung tumbang. Kalau di saat-saat lama tidak tumbang, apalagi di saat kuat seperti ini, Hmm. tidak akan pernah tumbang. Hmm. Ya, jadi intinya kalau mau main apaca-apacaan ya, Hmm. mau main operasi-operasi penculikan, ya itu bisa mereka buat di film ya. Tapi kalau di Iran, mereka yang akan hancur. Dan ini lagi-lagi bukan ramalan. Hmm. Ini sebuah kesimpulan yang saya dapatkan dari berbagai macam kenyataan yang sudah terjadi dari Hmm. waktu ke waktu. Hmm. Jadi operasi-operasi yang dan Amerika juga tidak akan pernah punya keberanian untuk melakukan operasi yang seperti itu di Iran, tidak akan. Hmm. Hmm. Tapi kalaupun terjadi, kehancuran bagi Amerika. Iya, iya, Ustaz. Nah, kemudian Ustaz, terakhir Ustaz, bagaimana kemudian masyarakat Indonesia harusnya bersikap terhadap situasi yang ada di Iran saat ini, Ustaz? Ya, kalau kita berbicara masyarakat, ya masyarakat ini sekarang mereka, jadi kita ini selalu dihadapkan pada hak dan batil, pada keadilan dan pada kezaliman. Kita sebagai masyarakat, sebagai netizen, ya, yang kita bisa berbicara di media Hmm. sosial, ya, yang kita bisa bicara di mimbar-mimbar. Saya Hmm. katakan ini tugas dari semua Hmm. umat manusia. Jadi umat manusia ini sekarang di sebuah zaman, di Hmm. sebuah persimpangan zaman, di mana mereka dihadapkan pada apakah kalian akan melawan Fir'aun atau kalian akan tunduk dijajah oleh Fir'aun. Hmm. Nah, karena itu masing-masing itu bisa menjalankan perannya. Perannya Hmm. setidaknya kita masyarakat biasa, peran kita adalah peran informasi. Hmm. Ya, kita gali informasi sebanyak-banyaknya dan kita temukan fakta Hmm. dan kita bongkar siapa sebenarnya Trump, apa agenda Amerika, Hmm. apa kebusukan-kebusukan Amerika. Ya. Jadi kita sekarang ini tugas semua, Hmm. ekonom, politisi, ulama, pelajar, mahasiswa, Hmm. masyarakat, netizen, ini tugas semua untuk Hmm. mengungkap ya apa sejatinya Amerika, apa sejatinya Trump, apa agenda-agenda busuknya. Hmm. Semuanya harus pick up. Apalagi mereka-mereka yang punya jabatan, ya mereka Hmm. tahu persis lah sejauh apa Amerika itu menzalimi Republik Indonesia sebagai contoh Hmm. umumnya. Itu diungkap, dibuka agar masyarakat tahu bahwa kita sedang dijajah, Hmm. ya. Nah, kalau kita diam berarti kita sama dengan mendukung. Hmm. Kalau kita punya toko di pasar berarti kita sedang mendukung preman pasar dan kita justru ingin menghabisi toko lain yang dijajah oleh Hmm. preman, yang dipalak oleh preman pasar ini. Hmm. Ya, jadi saatnya dunia sekarang ini melawan premanisme di dunia, dan dengan kata lain melawan Amerika, melawan Trump. Bongkar semua kebusukannya. Hmm. Siapapun Anda seorang politisi, bongkar kebusukan Hmm. politik Amerika. Anda seorang ekonom, bongkar kebusukan-kebusukan Hmm. ekonomi atau kebijakan-kebijakan ekonomi Amerika. Anda seorang sejarawan, ya, bongkar sejarah berdirinya Amerika. Ya, sehingga dunia tahu siapa yang ada di pihak kebenaran dan siapa yang ada di pihak kebatilan. Siapa yang ada di pihak kezaliman dan siapa Hmm. yang ada di pihak keadilan. Kita harus bongkar itu. Yes. Jadi suara dunia harus satu suara melawan Fir'aun. Karena kalau Hmm. enggak, ya berarti nanti jangan ada yang teriak ya. Kalau kemudian nanti dijajah oleh Fir'aun, ditindas, ya teksnya ditentukan oleh Hmm. Amerika, apapun apa kata setan besar ini, ya jangan teriak. Hmm. Karena Anda kemarin tidak pernah memberikan dukungan kepada satu-satunya negara yang melakukan perlawanan kepada setan besar ini. Ya, nikmati nanti kezalimannya, nikmati penjajahannya, nikmati eksploitasinya. Hmm. Kalau seandainya kita tidak melawan Trump saat ini. Yes. Ya, terima kasih banyak Ustaz, atas waktunya dan pemaparannya yang mencerahkan terkait situasi di Iran saat ini, Ustaz. Ya, demikian Sama-sama. pemirsa bincang-bincang saya terkait apa yang terjadi di Iran dengan cendekiawan Muslim Ustadz Abdillah Babud. Nantikan podcast-podcast kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.